Dan pemirsa, kini kita akan langsung mendiskusikan kepuasan publik terhadap kepemimpinan dan pemerintahan Prabowo Gibran selama 1 tahun ini. Dan sudah hadir di studio Semesta Universe, Mas Duri Amrawi, peneliti utama dari Poltreking Indonesia. Mas Duri, selamat sore. Iya, selamat sore. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kami di Berita Spesial. Baik, Mas, kalau kita lihat tadi ya, Presiden Prabowo Subianto kan sudah menyampaikan sejumlah hal, sebenarnya nggak sejumlah hal lah, banyak cukup lengkap, cukup panjang yang dirinci dalam rapat kabinet paripurna tadi ya, bersama dengan kabinet Merah Putih. Nah, pertanyaan saya, kan kalau Poltreking sendiri mencatatkan bahwa untuk kinerja kepemerintahan 1 tahun terakhir itu 78,1%. Pertanyaannya, apakah terkait dengan hasil capaian ini sudah bisa dikatakan ini menggambarkan bahwa pemerintah cukup bekerja dengan sangat cepat memenuhi janji-janjinya saat kemarin berkampanye dalam 1 tahun pemerintahan ini? Baik, jadi hasil survei ini menggambarkan persepsi masyarakat kita terkait dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran selama 1 tahun. Secara kuantitatif, data ini memberikan gambaran bahwa ya tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran ini tergolong cukup tinggi, gitu, bahkan hampir menyentuh angka 80%. Dan ini tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor, gitu. Termasuk kalau kita lihat misalnya memang tapi sebelum ke sana barangkali jadi proses transisi dari pemerintahan Jokowi terhadap pemerintahan Prabowo ini kan jadi ada beberapa menteri-menteri lama ya. Jadi relatif jadi prosesnya saya kira berjalan sangat baik sehingga kemudian proses transisi ini juga menguntungkan saya kira terhadap pemerintahan Prabowo Gibran gitu. Beda misalnya kalau di awal-awal pemerintahan Jokowi sebelumnya misalnya 1 tahun tentu tidak sesignifikan hari ini gitu. Bahkan pasca Covid misalnya sempat anjlok kan approval rating atau tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah waktu itu. Dan saya kira ada banyak faktor yang menguntungkan posisi pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi kalau kita secara spesifik misalnya melihat atau lewat angka, lewat alat ukur kuantitatif, kita bisa melihat bahwa jadi ada 2 hal ya yang cukup dominan mempengaruhi tingkat kepuasan pemilih. Karena dalam politik ini kan kita bicara soal persepsi ya. Jadi bagaimana kemudian kemampuan pemerintah mengelola persepsi masyarakat itu juga akan menentukan tingkat kepuasan publik terhadap kinerjanya. Jadi pertama berkaitan dengan karakter kepemimpinan. Jadi walaupun kita tahu bahwa yang diukur ini kan kinerja, tapi ternyata faktor karakter kepemimpinan itu cukup dominan. Kalau kita perhatikan misalnya yang paling dominan itu kan karena tegas ya dan berwibawa gitu. Jadi ada kecenderungan secara psikologis pemilih kita atau warga negara kita itu mengapresiasi pemimpin yang punya ketegasan, punya wibawa yang baik gitu. Baru lalu yang kedua bicara soal program yang dianggap tepat sasaran. Ini kaitannya dengan kinerja gitu. Artinya faktor atau apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah tidak hanya bergantung pada aspek kinerja, tapi ada faktor lain berkaitan dengan hal-hal yang barangkali bersifat psikologis, sosiologis juga yang punya pengaruh terhadap penilaian publik berkaitan dengan kinerja pemerintah. Baik, ada 2 hal ya, karakter kepemimpinan dan juga program. Kalau kita bisa spesifik lagi ke program-program itu, Mas Duri, di program mana yang kira-kira yang paling membuat publik merasa puas dengan kepemimpinan Prabowo Gibran? Di dalam survei yang dilakukan oleh Poltreking, kita juga merekam apa saja program-program yang mendapatkan apresiasi atau manfaatnya paling dirasakan oleh publik. Pertama berkaitan dengan program makan bergizi gratis. MBG. Jadi ini sangat populer dan angkanya dari data kita itu mencapai 22,7%. Lalu diikuti oleh bantuan subsidi upah, kemudian kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, lalu layanan kesehatan gratis yang angkanya 13 sampai dengan 8%. Tapi yang paling dominan kalau kita lihat ya program prioritas yang saya kira juga isunya cukup signifikan ya, dan saya kira ini juga dirasakan secara langsung oleh masyarakat di tingkatan grassroots, terutama di daerah-daerah pedalaman, pedesaan. Saya kira mereka merasakan secara langsung dampak dari program makan bergizi gratis ini. Terlepas dari dinamika dan kontroversinya barangkali ya, berbagai catatan, tapi itu saya kira baik ya bagi pemerintah ya supaya
apa yang menjadi program prioritas lewat catatan-catatan yang dihadirkan oleh masyarakat kita itu bisa semakin konstruktif. Gitu. Baik, nah kalau dari sisi komunikasi kita mencatatkan juga ya, tidak hanya dari Presiden Prabowo Subianto semata, tetapi juga beberapa menteri juga memiliki gaya komunikasi yang pernah menjadi catatan bagi publik. Nah, terkait dengan gaya komunikasi, kita harus akui makin kesini sepertinya memang semakin menjadi persoalan penting, apalagi kemarin ada perombakan ya. Apakah Anda melihat bahwa keseriusan dari pemerintah untuk menanggapi bagaimana cara berkomunikasi kepada masyarakat itu sudah semakin tergambar per hari ini? Betul. Jadi kemampuan komunikasi publik yang baik saya kira itu memang sangat faktor yang cukup dominan ya untuk mempengaruhi persepsi pemilih tadi. Makanya bicara soal kinerja ini saya kira aspeknya banyak tadi. Soal jadi bagaimana perhatian publik terhadap karakter, terhadap program, tapi juga pemerintah jangan lupa harus bisa mengkomunikasikan dengan baik program-program dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau kita perhatikan misalnya belakangan ini saya kira cenderung relatif lebih baik ya. Setelah sebelumnya misalnya ada banyak hal saya kira yang cukup kontroversial dan peristiwa peristiwa akhir Agustus maksud saya itu juga memberikan catatan sangat penting saya kira terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Menjelang 1 tahun ternyata dapat kado yang barangkali ya penting ya, pedas tapi saya kira konstruktif tadi untuk membangun pemerintahan ke depan begitu. Baik. Nah, yang saya ingin kembali ke hasil survei yang dilakukan oleh Poltreking. Kita tahu kan 78,1% itu puas. Tentu ada sisanya yang dipertanyakan publik. Bisakah Anda jelaskan apa evaluasi dari situ? Oke, kalau kita perhatikan misalnya ada beberapa bidang ya yang mendapatkan catatan cukup signifikan saya kira. Yang pertama tentu bidang ekonomi gitu. Saya kira hampir semua pemerintahan lah paling disorot, paling diperhatikan karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat secara langsung, angkanya bahkan di bawah 60% ya. Lalu kemudian di bidang politik dan stabilitas nasional, dari data survei Poltreking ini termasuk yang dikeluhkan. Padahal di pemerintahan sebelumnya dengan dukungan politik yang sangat signifikan, saya kira di pemerintahan sebelumnya sangat baik, tapi belakangan ini saya kira juga ada kaitannya dengan peristiwa akhir Agustus ya. Jadi bicara soal politik dan stabilitas nasional ternyata tidak hanya memiliki korelasi secara langsung dengan dukungan politik di DPR, tapi juga berkaitan dengan bagaimana pemilih, bagaimana masyarakat, bagaimana publik itu memberikan penilaian terhadap kebijakan-kebijakan yang secara langsung berkaitan dengan hajat publik kita gitu. Artinya ketika kebijakan program tidak menguntungkan publik kita, akan ada banyak riak yang itu secara politik merugikan posisi pemerintah. Lalu terakhir ya terkait dengan hukum dan pemberantasan korupsi. Saya kira dua tadi, hukum, korupsi serta ekonomi itu isu lama gitu. Tapi soal stabilitas politik saya kira menarik ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat misalnya secara faktual dukungan politik ya di DPR misalnya kan sangat kuat, sangat besar. Bahkan terlepas dari posisi PDIP sekarang misalnya kita anggap ada di luar pemerintahan, Prabowo dan Megawati saya kira cukup dekat gitu. Sehingga ya mestinya secara politik dalam konteks ini partai politik ya tidak ada kendala. Tapi ternyata faktanya dikeluhkan dari data temuan survei Poltreking di Oktober ini. Baik, memang kita harus apresiasi terkait dengan capaian yang sudah dikerjakan selama 1 tahun terakhir, tetapi tadi ya ada catatan-catatan yang patut untuk menjadi perhatian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran agar stabilitas nasional ini dan politik bisa terus terjaga. Baik, terima kasih Mas Duri untuk waktu yang telah dibagikan, analisa yang dibagikan bersama kami di Berita Satu Spesial. Salam sehat. Terima kasih banyak Mas Duri. Baik, Mas, baik. Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan Abdul Muti untuk memimpin